Selamat siang semua sahabat Media Timor di mana saja Anda menonton tayangan kami pada kesempatan hari ini. Spesial kami hari ini mencoba untuk mewawancarai kuasa hukum dari Bapak Spian Birdana dan Pak Peter Kalakmabin terkait dengan perkembangan kasus hukum Pilkada Pegunungan Bintang yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, dan kita tahu bersama bahwa hasilnya juga sampai hari ini belum selesai, belum kita peroleh maksudnya. Karena itu seperti apa perkembangannya di Mahkamah Konstitusi, kita coba mewawancarai langsung dengan Bapak Aloysius Renwarin selaku kuasa hukum dari pasangan Septe. Selamat pagi Pak Alo. Selamat pagi. Pagi. Sudah menjadi contoh di Papua di mana presentasi kemenangan Pak Spian Birdana dan Pak Peter Kalakmabin sangat luar biasa. Jauh sekali. Jauh sekali. Ini salah satu contoh besar di tanah Papua bahwa benar-benar rakyat Papua khususnya di Pegunungan Bintang menggunakan hak pilihnya secara demokrasi khas Papua. Ini yang perlu kita memberikan apresiasi kepada penyelenggara, khususnya kepada KPU dan para Bawaslu telah melakukan pelaksanaan pemilu kada dengan baik pada tanggal 9 Desember lalu. Dan ketiga penetapan mereka juga menetapkan dan berjalan semua dengan normal dan baik. Memang ada sengketa yang diajukan oleh 02 atau calon nomor 2 kepada Mahkamah Konstitusi atas nama Kostan OTMK ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau dilihat tidak mendasar. Pertama, ini pemenangan mutlak. Kedua, selama pemilu kada dari tahapan mulai tanggal 9 dari KPPS naik ke PPD sampai ke KPU tidak ada keberatan dari para kandidat. Ini berarti form keberatan tidak diisi oleh calonnya Pak Kostan dan tim suksesnya. Berarti tidak ada keberatan. Kemudian mereka kaget muncul ada keberatan di Mahkamah Konstitusi. Ini berarti mungkin hanya untuk menutup malunya yang selama ini dia sebagai seorang bupati yang mengikuti pemilu kada di Papua. Berarti kedua putra terbaik Pak Spian Birdana dan Pak Peter Kalakmabin adalah putra terbaik dari masyarakat Ngalum Pegunungan Bintang Papua, Kabupaten Pegunungan Bintang Papua. Ini berarti masyarakat sudah cerdas memilih calon yang benar-benar akan membangun mereka 5 tahun ke depan, khususnya Kabupaten Pegunungan Bintang. Lihat dari materi sengketa yang diajukan ke MK, sama sekali itu tadi KPU kerja sesuai dengan tahapan. Ketika tahapan itu lewat, berarti sudah selesai. Ini kita bicara tentang pencalonan yang diajukan di MK bahwa pengunduran diri itu belum ternyata yang dipersoalkan di MK. Sedangkan ini sudah dilakukan verifikasi baik oleh KPU, tahapan sudah lewat, juga dicek oleh Bawaslu di tingkat kabupaten. Harusnya kalau ada juga langsung bisa di sana ya, dilaporkan ke Bawaslu. Dilaporkan ke Bawaslu, dan kalau tidak puas bisa ke Pengadilan Tun Makassar. Karena bisa diajukan ke Pengadilan Tun. Tapi kenapa tidak ada? Tapi kenapa itu tidak sampai sudah akhir begini kan? Sampai di MK dulu. Di MK baru aja. Ini rasanya tidak jelas membangun satu demokrasi di kabupaten di Pegunungan Bintang. Tadi saya katakan bahwa Pegunungan Bintang menjadi contoh demokrasi di tanah Papua dengan baik. Yang luar biasa. Yang luar biasa, bukan di Papua saja, termasuk Papua Barat juga. Hasilnya sangat signifikan. Ini berarti demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat Pegunungan Bintang akan menjadi contoh yang baik. Kedua figur ini, baik Spian dan Peter, mereka itu putra terbaik. Dari track record mereka, dari catatan mereka, bahwa mereka dua ini orang terbaik yang tampil sebagai bupati dan wakil bupati di Pegunungan Bintang. Dua anak muda yang tidak ada masalah masa lalu yang jelek. Mereka punya rekam jejak yang baik, yang ingin membangun tanah leluhurnya. Ini berarti semua pihak, baik yang kalah, mari kita sama bersatu untuk membangun Pegunungan Bintang yang baik. Yang menarik sekarang begini, mereka mempersoalkan sistem noken itu. Sistem noken itu seperti apa ceritanya kalau sampai Sebenarnya sistem noken itu sudah ada sejak pemilu kada pertama tuh demokrasi khas Papua. Noken ini sebagai wadah
berarti kesepakatan masyarakat di situ memasukkan suaranya lewat nokeng. Dan nokeng itu diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi saya pikir apa sistem ini yang perlu dipertahankan, di mana demokrasi khas Papua ditonjolkan. Ya, jadi saya pikir tidak ada alasan apapun juga. Pemilu presiden kemarin juga kan nokeng juga. Pemilu presiden kemarin khusus kan ini kan dipersoalkan di sana di MK juga, dan itu sudah tidak ada problem di sana. Saya pikir apa sangat prematur sekali kemarin jawaban dari apa tim kuasa hukumnya Pak Kostan OTMK, dan itu sangat prematur dan mereka tidak pahami tentang sistem pemilu kada di Papua. Karena mereka beranggapan bahwa melanggar norma-norma apa demokrasi dan lain sebagainya. Padahal kan ini udah jalan pemilu beberapa kali udah termasuk pilpres kemarin. Betul. Ini kurang lebih sudah 10 tahun lebih penggunaan noken dilakukan di Papua pada saat apa pemilu kada di Papua. Berarti ini demokrasi khas Papua ini yang perlu dipertahankan. Setuju ya. Nah Pak Alo, ini coba kita sedikit mengerucut ke substansi mereka punya permintaan terkait dengan SK Gubernur untuk pemberhentian Pak SPI dari status ASN dan Pak Sapa dari status sebagai anggota DPR itu. Itu ceritanya bagaimana sampai di MK itu begitu? Bahkan mereka minta diskualifikasi lagi. Itu saya katakan itu salah karena apa 6 bulan sebenarnya kewenangan KPU untuk bisa mendapatkan apa surat pengunduran diri, dan proses itu pengunduran diri baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten prosesnya agak lama. Jadi proses administrasi itu semua tergantung daripada kepala, misalnya untuk Pak SPI oleh gubernur, termasuk Pak Peter juga dari anggota DPR Kabupaten Pangkal Bintang. Ini proses ini sedang berjalan. Saya pikir sebenarnya mereka sudah niat untuk pengunduran diri dan surat keterangan dari gubernur saya kira sudah cukup. Jadi saya pikir ini hanya pihak yang kalah. Yang mereka lihat itu soal waktu ya, atau soal waktu untuk saya katakan tadi 6 bulan ya. Ketika diajukannya masih punya ruang 6 bulan untuk pengunduran, tinggal surat sah dari apa gubernur bahwa menyatakan dan 2 BKN menyatakan. Sebelumnya itu kan surat keterangan. Surat keterangan sudah jalan. Dan itu berproses tidak ada persoalan ya. Tidak ada persoalan. Dan sudah diakui oleh pihak Bawaslu sebagai pengawas juga pihak KPU. Nah, begitu. Jadi saya pikir apa MK tidak menyelesaikan masalah administrasi itu. Setuju. Ya memang bukan ranah dia juga. Bukan ranah MK. MK lihat soal selisih suara. Nah, kalau selisih suara juga mereka mau gugat gimana? Selisih suara presentasinya sudah 48%. Jauh sekali. Setengah daripada suara. Ya, hampir setengah itu. Setengah lebih. Jadi saya rasa marilah kita bergandengan tangan membangun Kabupaten Pangkal Bintang ke depan yang lebih baik, lebih demokratis, dan masyarakat Gunung Bintang membutuhkan pembangunan yang tepat untuk membangun dirinya, jati dirinya. Iya. Baik, saudara, seperti itu komentar dari Pak Alo sebagai kuasa hukum dari pasangan Bapak SPI Jan Bidana dan juga Bapak Peter Kalakmabin terkait dengan proses hukum yang sementara berjalan di Mahkamah Konstitusi. Kita akan ikuti lagi perkembangan selanjutnya dan kita menunggu hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi. Mungkin closing statement Pak Alo terkait dengan masyarakat menunggu segala macam ini, apa himbauannya ini? Khusus masyarakat Pegunungan Bintang, bahwa hasil keputusan MK tinggal beberapa hari lagi. Berarti kami tinggal lihat hasil pemberitahuan MK kepada calon kita Peter dan SPI dan Peter untuk mendengar informasi bahwa kasus ini didismisal atau tidak. Kalau menurut pendapat saya bahwa akan didismisal karena beda suaranya sangat jauh. Ya harap masyarakat tenang, membangun demokrasi yang baik, bersabar. Pasti SPI dan Peter akan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Pegunungan Bintang, Papua. Oke, demikian wawancara kami bersama Pak Aloysius Renwarin, kuasa hukum dari Bapak SPI Jan Bidana dan Pak Peter Kalakmabin.